Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Kurnain SPDI. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 di LPTA Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor peserta PPG 327279000346. Pada hari ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Berikut ini ujian kinerja yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Udah siap untuk menerima materi pembelajaran hari ini? Siap. Baik. Kalau sudah siap, silahkan dirapihkan tempat duduknya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan untuk memulai berdoa. Baik, terima kasih pada ketua kelas yang telah memimpin doa. Sebelum kita lanjut kepada materi pembelajaran, Bapak akan coba absen terlebih dahulu ya. Hari ini kelihatannya hampir semua masuk ya. Yang tidak masuk hari ini siapa? Yang tidak masuk siapa? Siapa aja? Adam nggak ada ya. Adam, kenapa Adam? Adam nggak ada. Rini sakit ya. Baik, anak-anak sekalian ya, semuanya sudah Bapak absen. Kita akan lanjut kepada materi pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan masuk kepada materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Tentunya sebelum Bapak memulai kepada materi hari ini, ada yang masih ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Apa? Mujahadah nafsi, terus apa lagi? Husnudon, dan terakhir kemarin apa? Tentang persaudaraan, yaitu ukhuwah ya. Awas, jangan lupa ya. Jadi kemarin, di pertemuan kemarin kita membahas tentang ukhuwah, yaitu persaudaraan ya. Nah, adapun pada pertemuan hari ini, kemarin itu kita mempelajari materi aspek Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita memasuki materi kepada aspek akhlak. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang apa? Kejujuran ya, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian atau kejujuran sebagai kunci kesuksesan. Nah, sebelum Bapak lanjut kepada materi selanjutnya, kita lihat ini kompetensi dasar yang ingin dicapai ya. Pertama, meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari. Yang ketiga, memahami manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari. Dan yang keempat, melaksanakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan daripada pembelajaran yang ingin dicapai adalah pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dalil nakli dan akli terkait perilaku jujur dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, menganalisis
makna terkait perilaku jujur dengan baik dan benar. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis contoh perilaku jujur dengan baik dan lalu yang keempat apalagi? Mampu menganalisis manfaat dan hikmah perilaku jujur dengan baik dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menyimulasikan perilaku jujur dalam kehidupan sehari. Nah, itulah tujuan daripada pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan hari ini. Nah, mudah-mudahan harapannya setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan luar sekolah dan keluarga. Nah, berikutnya adalah peta konsepnya seperti ini, materi yang dipelajari ya. Pengertian jujur, pembagian sifat jujur, dalil nakli tentang kejujuran, dan hikmah kejujuran. Itulah materi-materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum Bapak lanjut kepada materi pembelajaran, ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Kira-kira? Tidak ada? Cukup ya? Baik, kalau memang tidak ada yang ingin disampaikan, sebelum Bapak memasuki materi pembelajaran, mari kita simak pembelajaran atau video berikut ini, yang mana video ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan dibuka buku catatannya, ya, silahkan dikeluarkan buku catatannya, karena nanti kalian akan ditanya seputar tentang hasil daripada tayangan video yang akan kita tonton berikut ini. Silakan disimak ya videonya. Nanti dari video tayangan ini apa sekiranya hubungan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Jadi, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Udah, Buat aku aja lah sini ah. jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om.
Oke ya. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, barusan kita sudah menyimak ya video pembelajaran yang berkaitan dengan perilaku jujur ya. Nah, kira-kira dari tayangan video tadi, adakah yang ingin memberikan komentar, tanggapan? Ayo, siapa? Ayo, Raida. Tayangan tersebut bermaksud bahwa kejujuran akan menghasilkan kesuksesan. Ya, jadi dengan kita berbuat jujur, maka akan menghasilkan sebuah kesuksesan. Salah satu contoh tayangan video tadi. Ada lagi? Padahal kan tadi godaan begitu banyak ya, tapi tetap istiqomah ya gitu. Ada lagi yang ingin memberikan komentar? Rizal, silakan. Ada? Gak ada ya. Jadi intinya bahwa dengan jujur itu akan membuat kita menjadi orang yang sukses. Yang kedua, dengan jujur ini kita akan menjadi orang yang akan disegani oleh orang lain. Dan ketika kita jujur juga akan banyak disenangi oleh orang lain ya. Salah satunya seperti itulah kira-kira gambaran dari video pembelajaran tadi ya. Baik. Anak-anakku sekalian, itulah sebagai pengantar awal daripada materi pembelajaran hari ini ya, yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Jadi kepribadian seseorang ini akan dipertaruhkan. Jadi ketika kalian satu kali tidak jujur, maka kalian akan punya alasan untuk mencari alasan berikutnya kan gitu, untuk menutupi kebohongan yang telah kita lakukan. Maka jangan sekali-kali kita tidak jujur. Jadi intinya harus senantiasa hidup kita ini mencerminkan adalah jujur ya, karena jujur ini merupakan sebagai cermin kepribadian seseorang. Itu ya diantaranya. Berikutnya ya ini adapun materi ini kalian bisa lihatlah, bisa diperdalam di materi buku PAI yang telah kalian miliki ya. Nah, jadi silahkan nanti kalian cari ya banyak referensi berkaitan tentang materi kejujuran ini. Kalian tinggal dibaca, ditelaah, baik itu melalui buku yang kalian miliki atau dari sumber-sumber dan media-media lain terkait masalah tentang kejujuran ini ya. Walaupun di sini Bapak telah tayangkan materinya ya, singkatnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya, macam-macam kejujuran. Dasarnya ini ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kejujuran ya. Ada dua ayat, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan Quran surat At-Taubah ayat 119. Berikutnya juga ada hadisnya juga ya, hadis yang menjelaskan tentang kejujuran. Berikutnya juga ada manfaat. Nah, manfaat jujur dalam kehidupan sehari seperti apa kan gitu ya. Di sini dijelaskan hidup tenang, mendapatkan pekerjaan, banyak teman, apalagi memperoleh kesuksesan, memiliki nama baik dan menjadi pedoman orang ya. Dan selanjutnya juga ada hikmah daripada kejujuran ya. Ada 8 poin hikmah daripada kejujuran ini ya. Nah, jadi ayo berlaku jujur ya. Nah, adapun berikutnya kita akan mencoba mendiskusikan ya. Jadi secara teori kalian sudah memahami ya, tinggal diperdalam. Berikutnya kita akan masuk kepada diskusi kelompok ya. Hari ini Bapak akan bagi menjadi 5 kelompok ya. Jadi silahkan
Bapak akan tunjuk dari kalian ini sebagai ketua kelompok ya. Jadi silahkan nanti setelah terbentuk kelompok ini, yang lainnya nanti bisa masuk kepada kelompok sesuai dengan ketua kelompok yang telah ditunjuk oleh Bapak ya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke diskusi, silahkan kalian berhitung dulu dari sini ya, 1 sampai 5 ya. Nanti yang 1 ikut dengan kelompok 1 ya, yang 2 masuk dengan kelompok 2 dan seterusnya. Silahkan berhitung dulu dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, Sini. 4, 5, 1. Ya, oke ya. Silakan tepuk tangan dulu ya. Baik, sebelum kita memulai diskusi, berdiri dulu lah. Kayaknya kurang semangat. Jadi silakan. Oke ya. Tangannya diginiin aja dulu. Ya. Silakan diginiin dulu ya, biar refresh ya. Udah ya, direntulkan dulu. Baik. Ya. Diginikan dulu ya. Oke ya. Udah kebawakan. Kita salam PAI dulu ya. Tahu kan? Masih ingat? Kalau bilang salam PAI, religius, cerdas, berprestasi. Ya, gitu jahat bukan. Oke ya, udah siap? Oke ya. Kompak ya. Religius, cerdas, berprestasi. Allahu Akbar. Oke ya, siap? Salam PAI, religius, cerdas, berprestasi. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, silakan duduk kembali ya. Baik anak-anakku sekalian, jadi silahkan. Tadi kalian sudah menghitung kelompok masing-masing. Silahkan yang mempunyai hitungan 1 berkumpul dengan 1, 2 dengan 2 dan seterusnya ya. Oke ya. Adapun materi diskusinya bisa dilihat ya. Kalian bisa lihat ya. Untuk kelompok 1 membahas tentang apa? Tentang pengertian dan macam-macam kejujuran. Kelompok 2 membahas tentang contoh dan akibat ketika tidak berlaku jujur. Kelompok 3 mendiskusikan manfaat dari perilaku. Kelompok 4 mendiskusikan tentang hikmah kejujuran. Dan kelompok 5 mendiskusikan tentang dampak positif dan negatif ketika kita tidak jujur. Sudah paham ya? Oke, kalau memang sudah paham, silakan kalian melakukan diskusi. Nah, diskusi pada kesempatan ini kita menggunakan metode diskusi apa? Menggunakan metode market plus activity. Artinya adalah menjual informasi. Ya, intinya adalah nanti setiap kelompok ada 3 tahapan. Tahapan pertama kalian berkumpul sesuai kelompok masing-masing. Silakan kalian mencatat sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber materi yang ada baik di buku PAI maupun sumber lain terkait apa yang akan didiskusikan. Nah, setelah kalian selesai berdiskusi kelompok, maka nanti kalian akan disebar dari setiap kelompok itu menyebar untuk mencari informasi ke kelompok lain. Contoh, kelompok 1 itu kan ada 5 orang ya. Nah, dari 5 orang ini disebar, yang 1 jaga di stand. Karena nanti ada kelompok lain yang akan datang mencari informasi kepada kelompok kita. Yang lain disebar ke kelompok lain. Begitupun kelompok yang lain. Dapat dipahami ya? Oke, kalau dapat dipahami, silakan lakukan dan ikuti instruksi apa yang telah Bapak sampaikan dalam diskusi kelompok ini.
Oke, anak-anakku sekalian, waktu diskusi sudah habis. Silakan kalian untuk mempersiapkan diri, siapa yang akan menjaga stand di kelompoknya dan siapa yang akan disebar kepada kelompok yang lain ya. Sudah kalian siap? Sudah bagi tugas? Ya, kalau memang sudah, silakan kalian untuk masuk ke standnya masing-masing sesuai dengan apa yang tadi diskusikan. Baik anak-anak sekalian, tadi kalian Bapak sudah tugaskan melakukan diskusi ya, tempatnya tadi di masjid. Kenapa Bapak arahkan di masjid? Karena di masjid kan tempatnya lebih leluasa dan kalian bisa melihat referensi-referensi lain. Dan hari ini para ketua kelompok sudah ada di standnya masing-masing. Silakan dari tiap kelompok yang lain untuk mencari informasi atau membeli informasi apa yang dibutuhkan dari apa yang telah didiskusikan oleh teman kalian. Silakan tiap kelompoknya untuk membeli informasi kepada kelompok yang lain. Oke, beri Bapak lebih waktu 5 menit. Oke, silakan dari sekarang. Baik anak-anakku, waktunya tinggal 1 menit lagi ya kalian untuk mencari informasi dari kelompok lain. Nanti kalau Bapak bilang sudah habis, silakan kalian duduk kembali atau kembali kepada kelompoknya masing-masing. Ya, Bapak hitung mundur ya dari 3 waktunya. 1, 2, 3. Ya, waktunya habis. Silakan untuk kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, diskusi kelompok di tahap 1 sudah kalian lakukan ya. Tadi kalian di tahap 1 itu mengumpulkan informasi sekaitan materi yang akan didiskusikan. Terus di tahap kedua, kalian mencari informasi atau membeli informasi. Karena apa yang kalian diskusikan tidak sama dengan kelompok yang lain. Tentunya kalian harus tahu apa sih yang didiskusikan di kelompok lain. Sehingga kenapa tadi kalian harus berputar ke kelompok yang lain, tujuannya adalah untuk mencari atau membeli informasi. Nah, lalu tahap ketiga, kalian tadi apa yang telah kalian dapat dari kelompok yang lain, silahkan kalian lakukan untuk melakukan resume, merangkum ya. Jadi apa yang didapat dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, silakan itu dirangkum dalam sebuah catatan hasil diskusi kelompok sebagai bahan untuk pegangan kalian dalam materi pembelajaran hari ini. Dapat dipahami ya? Oke, Bapak beri waktu 5 menit. Silakan kalian
untuk melakukan atau melaporkan apa yang telah didapat dari kelompok yang lain sehingga dirangkumlah dalam sebuah resume. Ya, baik anak-anak sekalian, waktunya sudah habis ya. Dan sekarang di tahap ketiga kita akan masuk kepada menyampaikan atau melaporkan apa yang telah kalian diskusikan. Nah, yang dilaporkan apa? Cukup yang dilaporkan adalah hasil yang didiskusikan oleh kelompok masing-masing. Untuk itu, Bapak nanti akan persilahkan dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 5 untuk menyimulasikan atau untuk menyampaikan hasil daripada diskusi yang telah dilakukan. Oke, dapat dipahami? Untuk itu, silakan kepada ketua kelompok 1 untuk tampil ke depan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 dengan anggota Albert Rizky, Dino, Andi, Zaki, dan Muhammad Rafli. Saya akan membacakan teks kejujuran. Jujur adalah suatu sikap yang melurus hati atau menyatakan yang sebenar-benarnya dan tidak berbohong, atau mengatakan hal-hal yang menyatakan apa yang terjadi atau fakta. Kejujuran artinya sesuai dengan hati nurani, apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada, itu adalah kenyataan yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Itulah hasil diskusi daripada kelompok 1. Berikutnya adalah kelompok 2. Silakan dengan diwakili siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok 2 tentang contoh dan akibat perilaku tidak jujur. Tentang contoh dan akibat perilaku tidak jujur adalah fenomena negatif banyak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, manipulasi data merupakan proses rekayasa dan melakukan perbuatan menambahkan, menghapuskan, menyembunyikan, menggantikan. Dan bohong merupakan perbuatan yang haram dan yang dilarang, bahkan dapat menjauhkan dari keimanan. Pemalsuan merupakan pernyataan dusta yang diucapkan dengan sengaja secara khusus dan bereaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curang merupakan perbuatan yang tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang dalam menyembunyikan kebenaran dalam rangka mencari keberuntungan sehingga menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Yang disusun oleh Haikal, Fajar, Ahmad, Habibi, Faida, dan Irsyad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, alhamdulillah diskusi kelompok pada kesempatan hari ini telah kita lakukan dan telah selesai kita lalui tahapan demi tahapan ya, dari mulai mengumpulkan informasi, terus juga memvalidasi informasi sampai kalian mengkomunikasikan dan menyimulasikan informasi terkait materi tentang kejujuran ya. Dan terakhir dari Bapak sebagai penguatan daripada pertemuan hari ini, jadi bahwasannya dimanapun di saat sedang apapun kita sebagai seorang muslim harus tetap berlaku jujur. Lawan daripada jujur adalah bohong ya. Karena di dalam hadis tadi sudah dijelaskan bahwa kejujuran itu sebagai jalan kebenaran dan kebenaran itu akan menunjukkan kita kepada jalan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menjanjikan kepada kita sebagai umatnya bahwa orang-orang yang jujur akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan dan akan mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian,
terakhir dari Bapak ingin menyampaikan ya, mudah-mudahan materi-materi dari awal yang telah kita pelajari mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya Robbal. Sebelum Bapak akhiri, ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang kita pelajari hari ini? Ada tidak? Tidak ada ya. Kalau memang tidak ada, ya baik anak-anakku sekalian, sebagai evaluasi akhir ini adalah untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana kalian setelah mempelajari materi ini, yaitu Bapak membuat 5 soal. Soal ini silakan kalian kerjakan. Ya, kalau yang punya akses internetnya bagus di HP, silakan kalian bisa mengakses melalui Google Form ini ya. Jadi tinggal kalian klik, di situ langsung muncul nanti ada soal. Soalnya yang mana? Yang ini. Ya, ini soal-soalnya nanti akan muncul di Google Form itu, silahkan kalian isi dan sebelum nanti kalian meninggalkan ruangan kelas ini, soal-soal ini sudah selesai dilaksanakan. Dapat dipahami? Ya, dapat dipahami. Oke. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah materi kita, materi pembelajaran hari ini yaitu tentang materi kejujuran ya, telah selesai kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal hidup kalian baik di dunia maupun di akhirat. Dan Bapak informasikan, untuk pertemuan minggu berikutnya kita akan masuk kepada materi aspek akidah, yaitu akan membahas tentang Asmaul Husna. Dan terakhir, marilah kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membacakan doa kifaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Silakan ketua kelas Pak Hari untuk dipimpin doa ya. Setelah kita mengakhiri pembelajaran, demi keselamatan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.